kita punya IOXC, Indonesian Open Extreme Championship. Nah itu dari 2018 itu KIS yang megang, 2019 KIS juga, nah 2021 juga KIS juga, ini nanti di Borobudur. Halo, kembali di Work from Hobby atau di WFH. Dan kali ini saya cukup senang karena kedatangan sahabat saya yang menjadi sekjen di komunitas Indonesian Skateboard. Sebelumnya saya kenapa senang? Karena skateboard mungkin buat teman-teman seusia kita nih yang masih muda-muda, di awal 2000 itu sangat viral sekali skateboard. Dan saya pernah sedikit mencoba namun gagal. Mungkin karena postur tubuh atau karena saya memang kurang lihai untuk memainkan roda-roda skateboard. Langsung aja kita sapa Bro Andika, sekjen KIS atau Komunitas Indonesian Skateboard. Halo bro, apa kabar? Halo, selamat pagi. Bener ya, pagi. Bener sekjen ya bro ya, dari KIS ya? Iya betul, saya sebagai sekjen Komunitas Indonesia Skateboard. Bisa dijelaskan bro, KIS itu apa sih bro? Oke, KIS itu ya itu kan sebagai sebuah organisasi resmi ya, yang mungkin resmi yang pertama berdiri di Indonesia ya, untuk mengurusi komunitas-komunitas yang ada di Indonesia, ya komunitas skateboard khususnya gitu ya. Nah, kita itu sekarang ini bernaung di bawahnya Kormi ya, untuk mengurusi olahraga rekreasi gitu. Nah, jadi sebenarnya fungsinya dari KIS itu sebenarnya wadah aspirasi dan juga himpunan-himpunan dari komunitas-komunitas skateboard yang ada di Indonesia. Dan saat ini kita sudah ada pengurus provinsi itu di 24 provinsi. Seperti itu. Jadi sudah bisa dibilang hampir seluruh Indonesia ya, KIS itu sudah membaur gitu ya bro ya? Hampir seluruh Indonesia, betul. Tadi kan bilang ada komunitas skateboard, berarti dari KIS di bawahnya tuh ada banyak komunitas lagi bro? Seperti itu, atau mungkin bisa dibilang asprofnya atau mungkin asosiasinya, tapi asosiasi atau komunitasnya lagi, nama beda Betul. gitu? Jadi gini, kalau di KIS itu kan kita organisasi yang lingkupnya nasional ya. Nah, ada pengurus provinsi, ada pengurus cabang. Nah, pengurus provinsi itu di provinsi, pengurus cabang itu ada di kota dan kabupaten. Nah, di masing-masing ini kan macam-macam ya. Ada klub-klubnya macam-macam gitu. Kayak misalnya kita lihat Perserosi gitu ya. Perserosi itu kan untuk membentuk pengurus provinsi misalnya atau kota misalnya membutuhkan minimal 6 klub gitu. Nah, kalau kita nggak berpatokan 6 klub itu ya, tapi kalau misalnya ada pengurus klub yang aktif ya di suatu daerah gitu, kota, kabupaten atau provinsi, itu minat bergabung ke kita gitu ya, nah itu tinggal diurus saja administrasinya segala macam. Oke. Gitu. Menarik sekali ya dari KIS. Mungkin teman-teman banyak yang belum memahami KIS, tapi ternyata sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Sekarang gue mau bahas skateboardnya bro. Kan awal 2000 bisa dibilang menjadi viralnya skateboard. Bagaimana sih bro sekarang perkembangan skateboard dari zaman dulu hingga sekarang gitu? Ya perkembangannya cukup bagus ya kalau menurut pandangan saya, karena dulu itu kan kita saya ya, dan komunitas-komunitas skateboard itu kan kita belajar ya otodidak gitu ya, terus fasilitasnya pun terbatas sampai kita bikin alat-alat obstacles itu ya, main gitu di pinggir jalan gitu sampai diangkut Satpol PP gitu ya. Itu kejadian itu sampai hilang gitu ya, di gondol maling gitu ya, itu kejadian. Dan ya itu zaman dulu awal 2000-an tuh seperti itu, dan susah banget nyari skatepark gitu. Kita harus kayak misalnya di Jakarta tuh masih dikit banget gitu ya skatepark, dan tuh private kebanyakan. Misalnya di Kemang, Pulau Mas gitu ya. Di Tangerang juga belum ada dulu, kita main ke Kahuripan di Bogor gitu ya. Dan itu jauh-jauh gitu. Nah, tapi kalau sekarang banyak banget skatepark itu sudah ada gitu ya, baik yang private yang dibuat swasta maupun yang dibuat oleh pemerintah gitu. Tangerang aja sekarang sudah punya sekitar 4 skatepark gitu ya. Nah, itu juga ada yang swasta, ada yang pemerintah ya. Jakarta sudah punya, ada Pasar Rebo, ada di Duku Atas gitu ya. Itu sudah cukup banyak ya dibanding dulu gitu. Dan juga kalau dibanding dulu itu ya tadi saya bilang, kalau kita belajar dulu otodidak gitu, jatuh guling-gulingan ya udah gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah ada skate lesson, ya kan, sudah ada skate lesson, misalnya green skate lesson ya, sudah ada sejak 2009 misalnya.
Nah itu juga membantu perkembangan skateboard seperti itu. Apa yang membuat skateboard digandrungi para anak muda, bro? Ke saat itu ya. Skateboard itu sebenarnya juga merupakan pop culture kan ya, merupakan bagian dari pop culture ya. Kayak kita lihat banyak scene-scene skateboard lah di film atau di apa ya segala macam, itu banyak di iklan misalnya, itu juga menjadi bagian dari pop culture. Dan em, ada cara-cara berpakaian misalnya gitu ya, fashion gitu ya, yang wah anak skate tuh beda ya sama yang lain gitu ya. Anak skate tuh eh gaya berpakaiannya tuh unik gitu kan. Ya misalnya dari sepatunya gitu ya, biasanya pakai Vans ataupun apa gitu ya, bajunya Thrasher misalnya gitu kan. Nah itu orang-orang banyak yang menemukan itu unik gitu loh. Dengan Basic kayak punya karakter tersendiri ya, bro ya, ya kalau dengan anak-anak ya. skate itu. Berbicara kembali Case, bro. Sekarang ada berapa anggota kalau misalnya kita bilang orangnya, membernya gitu? Wah, membernya itu kalau kita tadi 24 provinsi mungkin ada sekitar hampir 300 sampai 400 kali ya, kurang lebih Main skate gitu semua ya. itu ya. Ya, main skate semua Luar biasa banget. gitu. Karena kalau gua ngelihat skate juga sampai saat ini masih digandrungin juga. Mungkin kalau kita ngelihat di TV lah beberapa waktu lalu atau di sosmed-sosmed viral ya, bro ya. Anak-anak skate diangkut paksa oleh aparat gitu. Menurut lu gimana sih ngelihatnya? Ya, jadi kalau menurut gua eh ini kejadian yang berulang kali ya sebenarnya ya, dan bukan hanya di Jakarta aja, di daerah di Bandung, di mana Palembang dan di berbagai daerah itu terjadi juga seperti itu gitu ya. Eh ini juga tidak terlepas tadi yang kita bahas ya, sejak awal 2000-an, apalagi sejak Asian Games itu seolah-olah tuh skateboard tuh punya tempat di hati masyarakat gitu ya. Dengan adanya prestasi medali yang diperoleh oleh atlet-atlet kita gitu ya. Nah, akhirnya booming. Nah, peminatnya pun semakin banyak, akhirnya menjamur kan. Nah, turun ke jalanan-jalanan gitu ya. Dan street skateboarding itu kan sebenarnya ya awalnya skateboarding itu ya di street gitu ya. Awalnya skateboarding itu di street gitu. Dan sebagai olahraga iya, sebagai alat transportasi juga iya gitu. Itu skateboard. Nah, jadi ini mungkin yang harus dipahami sama pemerintah juga, pemerintah daerah juga mungkin gitu ya, atau Satpol PP, bahwa ya itu ada fungsi itu gitu ya, sebagai alat untuk olahraga dan juga alat transportasi. Nah, jadi di sini sih gue lihat sebenarnya perlu peran serta dari kedua pihak ya. Yang pertama, skateboardernya juga harus bisa paham bahwa yang namanya trotoar itu ada pengguna yang lain gitu, dan ada undang-undang yang menjelaskan bahwa ya itu pengguna jalan itu, ya pengguna trotoar itu yang paling berhak, paling utama itu adalah pejalan kaki gitu kan. Nah, itu yang harus dipahami. Itu yang pertama. Dan yang kedua ya, kita juga nggak boleh apa ya, main sampai papan meluncur ke jalan gitu misalnya. Dan apa ya, untuk street itu sebenarnya bukan untuk praktis sebenarnya gitu ya. Untuk street itu khusus untuk ambil video misalnya. Oke, ambil video, take, udah selesai, sudah gitu. Kalaupun misalnya ditegur satpam, security ataupun satpol pp, ya sudah gitu, karena ya kita bukan prioritas di trotoar itu gitu. Kita mungkin boleh minta izin, Pak, mungkin boleh Pak ngetrik Pak sekali atau 2 kali lagi boleh, kalau nggak dapat ya udah gitu ya. Jangan sampai terjadi argumen atau bahkan mungkin ada perlawanan secara fisik gitu. Nah, yang kedua mungkin dari sisi pemerintah, ini juga harus memahami bahwa ini animo sudah cukup banyak gitu. Dan skateboard tuh kegiatan positif kok gitu. Skateboard kegiatan positif dan bikin kita sehat gitu, bikin kita pede gitu ya, bikin kita lebih berani gitu ya dengan apa, kita belajar skateboard, karena termasuk extreme sport kan. Nah, jadi mungkin dari pihak pemerintah mungkin harusnya aware ya dengan hal ini, dan mereka bisa provide skatepark lebih banyak gitu. Skatepark tuh coba lebih banyak deh gitu di Jakarta gitu ya. Ya kita udah ada Pasar Rebo gitu ya, kita udah ada apa, Duku Atas, tapi ya kita lihat animonya masih banyak di Sudirman yang main, ya berarti kan mungkin bisa lebih berbanyak gitu. Karena memang gue kalau berangkat dari rumah di kawasan selatan lah, dari atau perbatasan dengan Tangerang ke kantor di Blok S, ada tuh 2 orang 3 orang yang tiap pagi berangkat ke kantor mereka naik skate gitu ya, bro. Ada perasaan iri nggak sama anak sepeda? Anak sepeda dibuatkan jalur khusus,
yang luar biasa, bahkan mau dibikin patung, ada patung sepeda lah di Tamrin gitu. Kalau anak skate iri nggak sih bro sama anak sepeda gitu? Em, kita nggak penting juga sih dibikinin patung ya, kita lebih penting dibikinin skate park sebenarnya gitu ya. Buat kita sih nggak ada masalah ya, maksudnya untuk komunitas lain untuk thriving gitu ya, mereka lebih diperhatikan atau ada fasilitas khusus atau jalur khusus, kita nggak masalah, kita ikut seneng gitu ya. Karena sekali lagi kita juga KIS sendiri kan kita juga tergabung dari beberapa komunitas di Kormi ya, dan salah satunya ada komunitas sepeda juga gitu. Jadi kita juga ya hubungannya baik gitu dengan sepeda, nggak ada masalah sih sebenarnya. Tadi kan juga kalau dibilang Tamrin itu, kalau seandainya gue berpikir ada lah mungkin sedikit arena untuk skate gitu, kayaknya menarik banget ya bro ya. Menurut lu semenarik itu nggak bro? Kalau seandainya di tengah Jakarta ada anak-anak main skate gitu, kan bisa menggunakan wisata juga Jadi, kan untuk Jakarta ya. iya betul. Jadi sekarang ini kan yang digaungkan sama Kemenpora itu kan sport tourism kan, sport tourism. Nah itu kita di Deputi 3 kan kita juga aktif ya di Deputi 3 Kemenpora. Nah kayak misalnya kita mau bikin event di Borobudur gitu kan. Nah ini kan juga menarik turis juga gitu ya, internasional, dan banyak kok bule-bule yang main sampai ada murid kita itu yang murid skateboard itu orang Korea gitu ya, orang China gitu ada, dan itu ya menarik buat mereka gitu. Dan menurut saya penting ya pemerintah juga membuat fasilitas yang tujuannya adalah ya untuk menarik tadi ya turis asing gitu, sport tourism. Manfaat terbesar main skate apa sih bro? Manfaat terbesar main skate ya selain koreng. Pasti anak skate pasti jatuh ya bro ya? Pasti jatuh. Nggak ada yang Ya, lancar-lancar aja ya? nggak ada lah, seperti hidup lah ya, seperti kisah cinta kita gitu. Ada filosofinya. Ya manfaatnya ya kita ya pasti jatuh ya, kita tahu kita pasti jatuh gitu ya, tapi kita tetap nyoba. Jadi menurut gua filosofi itu persisten sih, kita persisten, kita terus mencoba gitu ya, walaupun ya jatuh kita coba lagi sampai triknya berhasil gitu. Dan ini kita bisa ambil filosofi ini kita praktekkan di hidup kita nggak gampang nyerah jadinya gitu. Kalau kegiatannya dari KIS apa aja nih bro? Kegiatan rutinnya KIS, apakah ada perlombaan atau silaturahmi atau kayak gathering gitu tiap tahunnya gitu? Oke. Kalau gathering kan kita biasanya di 21 Juni itu ya, skateboarding day, ya kan. Tapi karena pandemi gini, kemarin juga kita sempat kumpul di Duku Atas kan. Kita cuman bagi-bagi masker kayak gitu-gitu, bikin kompetisi kecil-kecilan lah gitu. Juga pesertanya juga terbatas ya, nggak banyak juga gitu. Terus kalau annualnya kita punya IOXC ya, International Open, Indonesian Open Extreme Championship. Nah itu dari 2018 itu KIS yang megang, 2019 KIS juga, nah 2021 juga KIS juga, ini nanti di Borobudur. Kapan itu bro? September rencananya. September. Keren, Dan itu juga internasional, biasanya dari peserta dari ya Asia Tenggara lah itu ada yang ikut. Tapi Jepang kemarin ikut, 2018 Jepang ikut gitu. Berapa negara berarti? Kemarin itu kita ada dari Malaysia, Singapura, Jepang ya, ada kemarin sih tiga negara. Itu berarti ada yang bule juga 4. Indonesia Open-nya skateboard ya? Ya tapi di rekreasi. Nah, rekreasi itu gimana sih bro? Perbedaan rekreasi sama prestasi yang kayak di Asian Games gitu kalau mainnya? Gini, jadi kalau kita itu kita juga ada ya untuk peringkat nasional, kayak kita juga punya Fornas ya. Fornas itu dia terakhir kan di Samarinda tuh ya, Fornas ke-5 ya. Kita kerja sama Dispora, kita kerja sama Kormi juga ya gitu. Dan itu ada medalinya gitu, ada medalinya juga, dan IOXC pun dapat sertifikat gitu ya. Tapi bedanya mungkin ke benefit gitu. Jadi kayak gini, kita juga ada benefit nih. Kayak misalnya pemenang IOXC yang 2018 nih. Ya ada kemarin yang masih sekolah ya waktu itu ya. UC waktu itu masih sekolah. Dapat dia piagam IOXC, ada cap Kemenpora dan sebagainya. Ternyata bisa menggunakan piagam tersebut untuk jalur prestasi nih, masuk ke sekolah gitu. Nah itu benefitnya salah satunya. Terus juga benefit yang kedua,
yang Fornas itu juga bisa melihat peringkat nasional gitu, karena kan pesertanya nasional kan, mewakili provinsi itu. Nah tapi kalau kita bicara prestasi, itu benefitnya tentu akan jauh lebih berbeda ya. Kalau kita case nggak bisa jadikan orang PNS misalnya gitu kan. Kita nggak bisa ngasih prize money yang sangat wah gitu kan. Nah itu mungkin Tapi untuk bedanya lombanya itu sih. sama ya? Untuk lombanya gitu kan maksudnya Kalau lomba iya sama ya? rata-rata sama, karena kan kita ada game of skate, ada kategori woman, ada men, ada street, ada park kayak gitu, kita rata-rata sama sih. Kalau tadi berbicara di bulan September ya bro ya, yang di Borobudur ya. Bagaimana tuh? Di tengah pandemi gini tantangannya untuk gelar kejuaraan internasional. Em, ini yang 2021 ini akan diadakan ini ya, maksudnya offline Oke. ya. Baru nih kita Tatap muka berarti ya? offline nih, karena yang 2019 itu online. Jadi Oh malah yang iya, malah kebalik ya harusnya. sorry 2020. 20 karena pandemi pertama-tama ya, 2020, PSBB. 2020 itu online. Jadi mereka mengumpulkan video gitu kan, nanti ada jurinya, terus kemudian di apa? Nilai gitu ya. Kemudian terakhir sampai ada pemenangnya dari Afrika Selatan. Kesini. ikut kirim video. Oh kirim video. Ya. Tuh. Nah, tapi kalau yang 2021 ini ya udah kita bikin offline gitu, karena kan bosan juga ya. Kayaknya Iya. aduh, Karena bola udah mulai gitu bro. ya. Bola udah mulai, makanya kita masa nggak boleh sih gitu Iya. ya. Kemarin udah discuss juga sama Deputi 3 gitu kan, Pak Asdepnya juga, dan kita sudah insya Allah sudah akan jalan nih programnya untuk 2021. Jadi ya nanti akan ada Road to IOXC. Nah, Road to IOXC-nya ini kemungkinan ini akan diselenggarakan di masing-masing provinsi, ya kan. Nanti ada perwakilan dari provinsi yang menang nih di provinsi, ya mereka dapat kesempatan untuk masuk ke babak penyisihan yang ada di Borobudur, gitu. Itu nanti mungkin sekitar 11 titik ya, 11 titik gitu. Berarti arena skate-nya dibikin ya di Borobudur. Di Borobudur nanti dibuat. Gitu. Ada harapan jadi permanen di sana, dibikin skate permanen gitu? Kalau di terakhir itu yang di Karanganyar itu 2019 itu ya, Karanganyar itu 2019 itu sama Bupati Karanganyar itu dibuat gede banget ya, itu gede banget, skatepark gede banget, karena itu sama BMX juga ya, kita satu park, dan itu dikasih ke komunitas. Gitu, itu keren banget sih. Udah jadi hak miliknya Hak milik lu ya? komunitas. Gitu. Ya, kita berharap kalau misalnya sampai ada nanti fasilitasnya, ya kita berharap nanti akan bisa dimanfaatkan sama komunitas juga. Jadi ada kemungkinan Footballicious bisa bantu-bantu nih, atau kita kerjasama di Borobudur ya? Bisa. Bro, kita bicara terkait anggota di KIS. Siapa aja bro mereka? Mungkin tokoh-tokoh terkenal dulu, mungkin apakah ada? Wah ya, di KIS tuh kebetulan ketua kita juga legend ya, legend skateboard Indonesia itu Tony Suruntul ya, itu sering denger tuh. Denger ya. Suruntul itu juga idol saya, itu dia juga alasan saya kenapa main skateboard ya. Saya dulu zaman SMA gitu ngelihat poster-poster dia gitu kan, di majalah, di ini gitu, di iklan. Bahkan saya pakai terakhir iklan BCA ya, ada itu ya. Suruntul ya. Terus kita ketemu tahun sekitar 2018 lah ya. Terus ya udah bahas case ini ya dia lah ya idol saya, terus kita bisa kerja bareng gitu ya. Nah itu Tony Suruntul tuh ya dia legend juga ya, banyak prestasinya juga ya, dan juga dia yang buat Green Scale Lesson itu. Gitu. Kalau usia paling muda, gue pengen tahu nih, paling muda siapa yang main skateboard yang lu tahu gitu? Yang paling muda. Karena Asian Games kemarin tuh ada kecil banget ya. Oh iya, Alika ya. Iya itu. Alika. Berapa itu tahun Alika tuh? itu peserta Asian Games termuda ya. Masih SD kali ya? Ya, dia waktu itu masih umur 8 ya. Iya, Jadi 8 tahun dapat. Masih umur 8. Iya, maksudnya udah bisa masuk Asian Games. Kalau yang lu kenal siapa nih? Kira-kira yang di lingkungan lu kan tadi kan lu juga sambil pelatih nih, ntar kita nanya tentang pelatih skateboard. Tapi yang lu kenal kira-kira usia berapa? Ada 3,5 tahun. 3,5 tahun? 3,5 tahun. Kan baru bisa jalan. Udah bisa main skateboard. Gimana tuh bro? Cara ngajarinnya? Dari kalau kita ngajar anak-anak 3,5 tahun ya, atau ya 6 tahun ke bawah lah ya, mungkin
Pertama mungkin mesti lebih sabar ya, dan kita nggak bisa targetin dia itu harus menguasai trik-trik tertentu, kita nggak bisa. Tapi yang penting dia tertarik dulu, yang pertama, yang kedua dia cinta dulu sama olahraganya. Itu jadi menurut gue yang harus dikedepankan itu ya, jadi tertarik dan rasa cinta sama olahraganya. Jadi ya kita fun aja lah, loncat-loncat terserah deh dia mau main prosotan lah apa gitu ya. Karena anak kecil kan malah suka jatuh-jatuhan ya. Mungkin Iya kalau betul. mereka lagi main kan suka Slide jatuh dia gitu. jadi mereka Seneng. suka slide kan, kita pakai apa, knee pad gitu ya. Kita ajarin cara jatuh yang benar, jadi mereka suka slide gitu. Udah seneng banget deh. Oh, ada triknya ya untuk jatuh sendiri, untuk jatuh biar nggak cedera ya. Ada, kita punya. Karena kalau gua ngeliat pas lagi dulu pas Asian Games gue liputan, apa kayak dengkul gitu ya, apa Betul. kena tes dilepasin Betul, gitu ya. slide gitu. Di slide ya. Pakai di pad nih. Kalau usia paling tua bro, paling senior, Paling tua itu ada yang sepuh kan nih tiba-tiba main gitu, masih main. masih ada Om Oki, itu udah 50. Yang 50 yang kalau main tuh pakai apa namanya? Apa, iWatch ya? Yeah. Namanya itu kalau udah jantung udah ya? tinggi udah tinggi berhenti dulu gitu ya. Ada tuh kayak gitu. Jadi ya mereka juga udah harus jaga ya itu ya tadi ya, heart rate apa segala macam gitu, tapi tetap mainnya cadas banget. Bro, kita kalau bicara tentang Asian Games tadi kan juga dibahas, pertama dibilang nih Asian Games itu kita dapat 4 medali, 2 perak 2 perunggu yang gue tahu gitu. Menurut lu potensi atlet kita tuh gimana sih bro? Kalau mungkin dari rekreasi menjadi untuk kira-kira ngeliatnya lu bisa nggak sih jadi atlet gitu untuk bersaing lah dengan Asia dulu gitu? Ya, jadi banyak ya, kayak kita kemarin ngadain Kiss My Board ya. Terus banyak yang kirim video ke kita gitu. Kita lihat banyak banget potensi skater-skater di Indonesia gitu, kayak misalnya Rizky Anugrah gitu ya, yang trik-triknya tuh aduh smooth banget deh gitu, dia kalau nge-trik tuh smooth banget gitu. Dan banyak lah yang apa namanya, calon-calon bakat-bakat gitu ya, Zaidar misalnya gitu ya, yang dari apa Bandung gitu ya. Itu mereka punya potensi yang bagus gitu ya, dan ini yang harusnya dilihat sama pemerintah dan disupport gitu sama pemerintah. Bukan hanya mereka cari sponsor-sponsor dari apa skate shop gitu ya, dari distro atau vape gitu ya. Tapi ya pemerintah juga harus gimana caranya nih diperhatikan gitu, karena kalau misalnya ini apa sudah punya potensi tapi fasilitasnya kurang, nah itu sangat disayangkan gitu loh. Nah kalau misalnya kayak Karanganyar kemarin gitu ya, itu bangun fasilitas sebesar itu dan diserahkan komunitas, bukan tidak mungkin nanti mungkin 4-5 tahun ke depan mungkin bakat-bakat baru yang mainnya lebih cadas lagi itu akan bermunculan gitu, karena mereka fasilitasnya punya fasilitas yang bagus gitu. Malah Karanganyar ya, yang the best ya bro ya? Karanganyar yang alatnya gede sih gitu. Itu dan ya kayak kemarin misalnya contohnya Asian Games misalnya, fasilitasnya kan nggak bisa dipakai. Iya. Ya kan, sekarang nggak bisa dipakai, apa bowlnya banjir gitu kan, jadi kolam gitu. Nah itu sangat disayangkan gitu. Jadi sebenarnya disitulah bakat-bakat baru itu bisa dipoles gitu ya di situ. Nah, tapi kalau nggak diperhatikan fasilitasnya ya sulit sebenarnya. Bro, gua kalau bicara skate, ya tadi lu bilang fashion juga kan musik ya bro ya, musik anak skate kan beda sendiri tuh kayaknya tuh. Gimana sih bro untuk sosialisasinya anak skate gitu, sulit nggak sih kalau misalnya ada orang yang mau gabung nih dengan Kiss atau dengan anak-anak skate gitu, adaptasinya sulit nggak sih bro? Karena kan mungkin kalau orang yang pendiam gitu kan mungkin dia agak sulit untuk mengekspresikan fashionnya gitu, mungkin sesuai dengan anak-anak skate. Susah nggak sih? Enggak sih, karena kita termasuk yang komunitas yang open ya. Jadi dan nggak kaku gitu ya, dalam arti apa ya, mau fashion kita kayak gimana gitu ya, asal mau belajar main bareng ya nggak masalah. Karena ada beberapa kasus kayak misalnya di skatepark yang punya pemerintah nih misalnya, itu kan banyak anak-anak yang anak jalanan misalnya gitu kan, mereka nggak punya sepatu tapi pengen main gitu ya, udah kita pinjemin papan gitu, sampai ada yang dibeliin sepatu sama anak-anak gitu, udah nih beliin sepatu gitu, sampai akhirnya main gitu kan. Dan ya buat kita nggak masalah gitu ya, karena emang ya itu dari street gitu ya, dan apa orang-orangnya juga berbaur gitu ya, mau semua kelasnya berbaur, nggak eksklusif gitu, nggak eksklusif kelas khusus gitu. Dan kalau mungkin dulu
kenapa mungkin terkesan eksklusif karena harga-harganya itu masih mahal gitu ya, untuk pada tahun-tahun 90 itu masih mahal lah gitu part-partnya. Tapi kalau sekarang kan lokal-lokal sudah banyak yang buat ya, jadi lebih terjangkau lah gitu harganya. Kalau terkait tadi kita sempat nanya-nanya tadi gua ngobrol sebelum podcast ini tentang skate wanita. Gimana tuh bro di Indonesia atau yang lu kenal? Banyak banget ya katanya ya? Banyak sih di yang punya potensi ya, kayak misalnya kemarin yang menang apa SEA Games Kian gitu ya. Terus ada Bunga yang di Asian Games dan SEA Games juga dapat medali juga gitu ya. Itu bagus ya potensinya. Kian itu dulu main inline ya, tapi terus pindah ke skateboard terus pesat banget apa perkembangannya gitu ya. Nah itu bagus ya. Nah saya juga murid-murid saya banyak perempuan juga ya, wanita gitu, anak-anak apa perempuan, tapi jagonya lebih melebihi yang cowok gitu. Gitu ya. Jadi untuk mereka belajar tuh cepat banget gitu dibandingin yang cowok gitu ya. Itu dan itu saya lihat bagus ya. Jadi bahkan ada yang orang tua yang tadinya anaknya gimnastik gitu pengennya ya udah deh skateboard aja gitu. Yang tadinya anaknya cheerleader gitu ya. Sampai apa kemarin tuh yang lucu, nggak mau latihan cheerleader gitu, anaknya nggak mau latihan cheerleader, terus coach tolong dong ini apa DM ke saya bilang suruh kita ada latihan gitu kan, jadi saya nggak latihan cheerleader. Itu kenapa ya bro? Kan cheerleader kan mungkin lebih terkenal dengan feminim gitu. Berarti emang karakternya anak ini lebih ke suka yang menantang atau memang ada yang sesuatu di balik skateboard? Kalau cheerleader kan mungkin dia kan cewek semua kali ya gitu ya. Kalau di skateboard kan kita di komunitas kan cowok cewek gitu ya. Ya entah mungkin dia ada cowok yang dia incar kali gitu ya, atau ya mungkin dia lebih suka dengan apa atmosfer apa ya komunitasnya gitu ya. Ya itulah mungkin. Dan terkait itu 21 Juni ya, yang hari skateboardnya dunia bisa dibilang gitu ya. Ya. Besok mau bikin apa nih bro? Kayaknya kalau kita ngomongin pandemi sulit kali ya kita kalau saya. Tapi ada nggak nih terobosan yang pengen dibikin sama lu gitu? Saat ini sih kita lagi fokus ke IWXC dulu ya. IWXC dulu kita. Tapi untuk 21 Juni kita pasti ada event sih. Pasti ada event gitu. Tapi eventnya pun ya mungkin sama seperti kemarin gitu ya. Eventnya kita ya tetap ada sponsor apa segala macam. Ya mungkin kita lebih ke ada prize nih, kita punya prize misalnya baju, papan segala macam gitu ya. Terus kita jalan dari komunitas gitu ya. Kita bikin best trick yuk, ya kan. Terus atau game of skate, lebih ke gitu aja sih. Pernah ada kejadian unik nggak bro selama di KIS? Kan dari 2018 ya bro ya, 3 tahun. Yang bisa diceritakan ke kita buat wah lucu nih ternyata nih atau inspirasi nih gitu. Lucu sih. Jadi banyak yang pesimis gitu ya sama KIS gitu ya, banyak yang pesimis, banyak yang wah KIS buat apa sih gitu, skateboard kok diatur-atur gitu ya, skateboard kok apa namanya masuk ke pemerintah gitu buat apa gitu ya. Nah jadi kalau kita melihat bahwa sebenarnya di pemerintahan itu misalnya Dispora atau misalnya Kormi ya, baik di pusat baik di daerah, provinsi, kota, kabupaten, itu pasti ada anggaran, itu pasti ada anggaran. Nah penyerapan anggaran ini pasti melibatkan komunitas gitu kan. Nah kalau misalnya komunitas ini nggak tahu birokrasi ya kan, nggak tahu tata cara organisasi, ini mereka pertama gitu ya sangat mungkin untuk dipermainkan gitu ya, jadi anggaran bisa ditilep gitu ya, itu sangat mungkin gitu. Dan kita ada ini untuk gimana caranya nih di daerah-daerah tuh ngerti mengenai birokrasi, jadi harus kemana, terus untuk mendapatkan dana bagaimana, proposalnya bagaimana, cara birokrasi bagaimana, itu kita ada untuk itu gitu. Dan uniknya ya tantangan kita tuh sampai sekarang yaitu gitu masih banyak yang apatis gitu. Nah, tapi kita tetap terus coba untuk kasih edukasi bahwa ini penting loh. Kalau misalnya kita nggak ada ya perwakilan dan kita nggak diakui sama pemerintah, ya udah itu dana mungkin ya lenyap begitu saja gitu. Itu sih. Kedepannya lu berharap seperti apa sih Bu skateboard Indonesia?
kedepannya ya itu ya. Jadi skateboard di Indonesia itu sekarang ini kan masih di First Rossi kan ya. First Rossi yang masih memegang kendali dari olahraga cabang skateboard ya. Nah, kita pengen sih kalau misalnya First Rossi itu lebih memperhatikan cabang skateboard, tidak hanya inline aja gitu ya. Dan kemungkinan kalau misalnya bisa gitu ya, skateboard tuh ya jadi induk olahraga sendiri lah gitu, kita berdiri sendiri gitu kan. Nah, itu yang pertama ya secara organisasi ya. Kalau cara fasilitas ya kita berharap ya lebih banyak skatepark gitu ya, karena tadi saya bilang banyak bakat-bakat yang tumbuh di Indonesia ya, yang mereka memerlukan fasilitas yang memadai, yang mumpuni gitu. Bikin skatepark berapa sih bro anggarannya? Indonesia kan negara kaya ya. Berapa sih? Berapa ratus juta atau nggak nyampe 1 M kan? Tergantung ya, maksudnya kita mau bikinnya yang konkret deh atau yang semi permanen gitu ya. Kalau yang kayak di BSD gitu, mungkin yang ya buat teman-teman aja lah gitu, nongkrong-nongkrong. Iya, kalau kayak misalnya di BSD misalnya itu yang motion bikin ya, itu sekitar anggarannya nggak nyampe 1 M, sekitar 800 lah. Iya. Sekitar 800 juta gitu. Itu pun udah kualitasnya bagus banget. Yang free maintenance gitu loh. Padahal keren banget kalau ada skate kan kita kan punya banyak banget stadion ya. Skate itu deket sama stadion, jadi kan orang main bola bisa, nonton bola bisa, main skate bisa, kan keren banget tuh bro ya. One stop sport. Iya, one stop sport, jadi luar biasa. Bro, kalau mungkin pertanyaan terakhir bro, dari lu sendiri, dari skate, saat ini udah di level mana sih skateboard kita tuh kalau dari masalah peminatnya ya? Sebenarnya kita bisa nggak untuk naik lagi nih peminatnya nih? Dan kira-kira butuh apa nih caranya untuk naikin? Oke. Peminat sebenarnya ini naik ya. Naik kenapa? Karena terutama di masa pandemi. Ini agak fenomena yang unik ya. Fenomena skateboard itu, orang belajar skateboard itu justru naik di masa pandemi. Kenapa? Karena orang menginginkan healthy lifestyle, ya kan? Healthy lifestyle itu yang pertama gitu. Yang kedua ya tadi gitu ya, skateboard juga bagian dari pop culture gitu. Jadi ya udahlah gitu loh, sinkron kan nih gitu. Jadi ini aja udah naik di masa ini gitu, dan tinggal kita maintainnya aja sebenarnya. Gitu. Gimana maintainnya ya? Kalau misalnya peminatnya banyak tapi fasilitasnya nggak memadai ya susah gitu. Ya jadi sekali lagi ya kembali lagi gitu ya, kembali lagi ke fasilitas sebenarnya. Dan main skateboard juga bisa buat di sosmed juga oke ya, untuk kita pamer di sosmed. Asik Karena juga ya. kalau fun football, main sepeda udah ada tuh foto-foto yang fotografer resminya. Skate ada bro, kayak gitu, yang foto-fotoin, atau mungkin masih pakai handphone gitu. Ada nggak fotografer? Fotografer ada ya, yang mereka punya kamera yang serius lah gitu ya, SLR gitu ada yang pakai drone juga gitu ya. Terus tapi kebanyakan sih kita simpel ya, asal punya iPhone ataupun handphone yang memadai lah gitu ya, diambil temennya juga jadi juga gitu, nggak masalah sih gitu. Luar biasa banget. Jadi kalau ngomongin skateboard emang kita kalau bisa bernostalgia ke 2000, namun ternyata skateboard sekarang juga makin tinggi ya bro peminatnya ya. Makin tinggi. Tadi yang dibilang sama bro Andika. Sekian bro, kita perbincangan kita. Jadi sukses untuk di bulan September. Semoga kita juga bisa berkolaborasi terus ke depannya. Siap. Selamat melanjutkan aktivitas bro. Thank you. Salam olahraga. Salam olahraga.